Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Al-Firdaus, apa kabar hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja ya. Semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketemu lagi sama Tica ya. Hari ini kita akan belajar matematika bab 3 tentang bangun ruang. Nah, alat tulisnya sudah disiapkan semua? Iya, alat tulisnya disiapkan ya. Buku, kemudian buku matematika, pensil, penghapus disiapkan semua ya. Perhatikan penjelasan dari Tica ini. Sudah siap belajar? Al-Firdaus siap. Oke. Bangun ruang adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau ruang atau isi dan memiliki 3 hal khusus, yaitu apa? Rusuk, titik sudut, dan sisi. Kemudian kita juga akan mengenal jaring-jaring bangun ruang. Apa itu jaring-jaring bangun ruang? Yaitu pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun tertentu. Nah, baik, sekarang kita akan belajar mengenai bangun ruang prisma. Perhatikan gambar di samping ya. Prisma ini adalah prisma tegak segitiga. Kalian bisa melihat sisinya ada berapa. Di atas itu adalah sisi tutup. Nah, kemudian ada bawah sisi alas, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Jadi jumlah sisi prisma tegak segitiga adalah berapa ya? Mas Miko, berapa jumlahnya? Ada 5. Kemudian kita akan mencari rusuk. Apa itu rusuk? Adalah garis yang membatasi bangun ruang. Kita lihat ya, di situ ada DF, itu dihitung 1. Kemudian ada DA, dihitung 2. Nah, rusuk-rusuk yang lain bisa kalian hitung ya. Di atas sebelah tutup itu ada 3, di bawah ada 3, jadi 6. Yang tegak ada 3, jadi jumlah rusuknya ada 9. Nah, kemudian di sampingnya ada gambar jaring-jaring dari prisma. Nah, itu sama, perhatikan. Ketika bagian atas dibuka, kemudian bagian bawah dibuka, dia akan membentuk segitiga. Kemudian ada 3 bangun segi 4 atau persegi panjang. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana cara mencari luas permukaan prisma? Luas permukaan prisma yaitu rumusnya luas alas ditambah luas tutup, kemudian ditambah dengan jumlah banyak sisi tegak dikali luas sisi tegak. Jadi dari prisma tegak segitiga tadi kita cari luas alas yang berbentuk segitiga dengan rumus 1/2 kali alas kali tinggi segitiga. Bentuk segitiganya ada 2, bawah dan atas. Kemudian kita akan mencari luas sisi tegak. Sisi tegaknya tadi dari prisma segitiga ada berapa? Ada 3. Jadi luas sisi tegak tadi dikali dengan 3. Kemudian volume prisma, cara mencarinya luas alas kali tinggi. Kita lanjut bangun yang kedua, yaitu tabung. Tabung bisa kita lihat contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kaleng. Nah, punya berapa sisi? Ada tutup, alas, kemudian selimut yang bagian tengah. Jadi memiliki 3 sisi. Rusuknya ada berapa? Rusuknya ada 2. Jaring-jaring tabung bisa dilihat ketika tutup dan alas dibuka berbentuk lingkaran, kemudian selimutnya berbentuk persegi panjang. Kita lanjutkan cara mencari luas permukaan tabung dengan rumus apa? Yaitu 2 kali pi kali r pangkat 2 ditambah 2 kali pi kali r kali tinggi, atau 2 kali pi kali r ditambah t. Kemudian volume tabungnya adalah luas alas kali tinggi, atau karena alasnya berbentuk lingkaran memakai
luas lingkaran yaitu pi kali R pangkat 2 kali tinggi tabung. Kemudian bangun yang ketiga ada limas. Tija ngasih contoh limas segi 4. Jadi alasnya berbentuk segi 4, sisi tegaknya berbentuk segitiga. Berapa sisinya? Samping kanan, kiri, depan, belakang sama alas. Jadi sisinya ada 5. Kemudian rusuknya bisa dilihat TB, TA, TD, TC, AD, DC, CB dan AB. Jadi rusuknya ada 8. Jaring-jaring limas bisa dilihat. Nah, bentuknya segitiga ada 4, kemudian 1 persegi atau segi 4. Kalian tentu akan sulit membedakan prisma sama limas. Kalian mudah, prisma diawali huruf P, dia berarti papak. Atasnya tidak memiliki titik puncak. Kalau limas, L huruf awalnya yaitu lancip, berarti dia punya titik puncak. Nah, bagaimana cara mencari luas permukaan limas? Dengan rumus luas alas ditambah N itu jumlah sisi tegaknya dikali luas segitiga pada sisi tegak. Volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, kita ke kerucut. Kerucut, contoh benda yang ada di sekitar kita yaitu caping petani atau juga topi ulang tahun. Berapa sisinya? Dia memiliki 2 sisi. Yang alas namanya lingkaran, kemudian yang lancip itu adalah selimut kerucut. Nah, jika dibuka, dia akan membentuk jaring-jaring seperti itu ya. Ada lingkaran, kemudian selimutnya berbentuk setengah lingkaran. Nah, bagaimana cara mencari luas permukaan kerucut? Luas alas ditambah luas selimut menghasilkan rumus Pi kali R kali R ditambah S. Kemudian volumenya 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 kali T. Ya, yang terakhir ini ada bola. Bola kalian juga sering melihat ya, untuk bermain sepak bola. Bentuknya seperti itu, jaring-jaringnya bisa dilihat di gambar samping ini. Nah, bagaimana cara mencari luas permukaan bola? Dengan rumus 4 kali Pi kali R pangkat 2. Kemudian volumenya bagaimana? 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, pelajaran matematika kali ini yang bagian pertama Tija menjelaskan apa aja yang ada di bangun ruang, mulai dari sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Kemudian ada rumus luas permukaan dan volume. Kemudian pada pertemuan berikutnya Tija akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal dengan rumus yang sudah kalian catat hari ini ya. Nah, pelajaran kali ini Tija akhiri dulu. Kerjakan tugas di samping ini ya. Jangan lupa unggah tugas kalian di Google Drive masing-masing. Jaga kesehatan, tetap semangat di rumah. Patuhi protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan dengan sabun, pakai masker jika keluar, dan jaga jarak. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.